Oh, itu di gambar itu ya nggak kelihatan? Oh, nggak apa-apa. Oh, ada. Oh, yang ada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan semuanya, izinkan kami mewakili teman-teman seluruh jajaran gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Pertama, kami ingin menyampaikan ikut berduka cita dan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas berpulangnya ibunda tercinta dari Bapak Presiden Jokowi. Semoga husnul khotimah dan semoga Bapak Presiden senantiasa diberikan anugerah kesehatan, kemampuan, dan kekuatan untuk memimpin kita semuanya menyelesaikan kondisi-kondisi sulit yang sedang kita hadapi bersama-sama. Bapak-Ibu sekalian yang kami hormati, izinkan pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan berbagai hal terkait dengan aspek ekonomi di dalam mendukung upaya percepatan penanganan COVID-19 ini. Sebagaimana disampaikan di Bapak Presiden, berbagai upaya baik di aspek kesehatan maupun aspek ekonomi sama-sama pentingnya. Kalau istilahnya, there is no trade-off between public health and economy. Jadi kita harus sama-sama sejalan menjaga aspek kesehatan kita nomor satukan, namun seiring dengan itu kita juga menjaga aspek ekonomi yang juga sangat penting buat masyarakat, bangsa, dan negara kita. Pada kesempatan yang singkat ini, izinkan kami mewakili teman-teman dari sektor ekonomi, ingin menyampaikan paling tidak 3 hal. Pertama, yang terkait dengan dukungan dari dunia usaha di dalam rangka menjaga upaya-upaya penanggulangan penularan dari wabah COVID-19 ini. Seperti kita ketahui, pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan, masyarakat sudah mengenal mulai dari social distancing, kemudian juga beberapa instansi pemerintah maupun swasta juga menerapkan kebijakan work from home. Kalau untuk instansi pemerintah saya kira sudah banyak aturan yang dikeluarkan, termasuk di level teknis ada surat edaran dari Menpan RB nomor 19 tanggal 16 Maret yang lalu, di mana seluruh instansi pemerintah juga diminta melakukan penyesuaian sistem kerja dengan mulai menerapkan bekerja dari rumah atau work from home. Nah, bagaimana dengan teman-teman di sektor swasta, di dunia usaha? Pada saat kemarin kita mulai melihat perkembangan kasus ini yang sudah mulai cukup signifikan perubahannya, bahkan perkembangannya sangat eksponensial, pemerintah mengkoordinasikan dengan berbagai kalangan usaha, baik seluruh asosiasi usaha, Kadin, Apindo, dan seluruh asosiasi yang terkait. Kemudian kita menyepakati untuk meminta Menteri Tenaga Kerjaan, Ibu Menteri Tenaga Kerjaan, untuk mengeluarkan aturan dalam bentuk surat edaran, di mana dari hasil koordinasi kita, intinya surat edaran ini mengatur dunia usaha menyikapi perkembangan wabah COVID-19 ini dengan 2 tujuan utama. Yang pertama tetap menjaga kelangsungan usaha, namun demikian juga yang kedua juga dibalance supaya seimbang dengan aspek-aspek pencegahan dari wabah COVID-19 ini. Bu Menaker kemarin sudah mengeluarkan surat edaran nomor M3HK04 2020 tentang perlindungan pekerja atau buruh dan kelangsungan usaha dalam rangka pencegahan dan penanggulangan COVID-19 ini. Ada beberapa pokok-pokok kebijakan di situ, pada intinya kita tetap mengedepankan upaya pencegahan dari penyebaran dan penanganan kasus terkait COVID-19 ini di lingkungan kerja di seluruh perusahaan sektor swasta. Pimpinan perusahaan segera membuat rencana kesiapsiagaan di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Dengan tujuan utama memperkecil risiko penularan bagi pekerja, namun demikian juga harus tetap menjaga kelangsungan usaha. Nah, di dalam melaksanakan pelindungan ini juga di SE Menaker ini mengatur kembali mengenai pentingnya para pengusaha tetap memperhatikan perlindungan pengupahan buat buruh.
Jadi ini memang harus dijaga antara bagaimana kita tetap mencegah penularan, penyebaran virus, tapi usaha tetap jalan dan sekali lagi hak upah buruh tetap dijaga oleh para pengusaha. Nah, bagi para perusahaan yang melakukan pembatasan kegiatan usaha ini, maka kita memberikan kelonggaran supaya mereka menjaga masalah besaran upah buruh tadi sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja atau buruh. Di sisi yang lain, di luar surat edaran ini, kami juga sudah menyiapkan berbagai kebijakan insentif dan stimulus ekonomi, baik untuk pengusaha maupun untuk para pekerja. Itu yang pertama terkait bagaimana sektor ekonomi, terutama dunia usaha, mendukung upaya percepatan penanganan COVID-19 ini. Yang kedua, yang juga menjadi arahan Bapak Presiden, di sektor ekonomi, prioritas kita adalah menjaga ketersediaan bahan dan pangan pokok. Ada 11 komoditi utama di sana, kita akan menjaga dari 4 aspek. Yang pertama dari sisi stok atau ketersediaan, yang kedua dari sisi pasokan, yang ketiga dari sisi distribusi, dan yang keempat yang paling penting adalah stabilisasi harga. Dari sisi stok, kita setiap minggu paling tidak 1-2 kali melakukan rakor menteri untuk membahas mengenai monitoring bahan pangan pokok ini. Kita setiap saat, setiap hari melakukan monitoring di tim teknis di tingkat eselon 1, di mana kita mengecek mulai dari stok per hari ini, kemudian bagaimana beberapa komoditi yang harus kita impor, realisasi impornya, demikian juga kita hitung konsumsi selama Ramadan dan Lebaran berapa, dan di stok awal akhir Mei kita berapa. Jadi ini sudah ada neracanya semua, setiap hari kami monitor. Kemudian juga kita perkirakan sampai kira-kira di akhir tahun, kira-kira ketahanan stok kita mampu sampai berapa bulan. Nah, ini yang terkait dengan stok. Yang kedua terkait dengan pasokan. Pasokan ini melibatkan sekian banyak sektor dan dunia usaha. Karena itu kami secara rutin membahas dengan berbagai asosiasi usaha, termasuk yang utamanya yang di sektor retail. Teman-teman dari Hipindo, Aprindo, Gapmi, dan sebagainya rutin diskusi dengan kami untuk sama-sama menjaga pasokan. Karena kalaupun stok tersedia, ini sekedar cerita pada saat pernah terjadi semacam panic buying saat itu, stok sangat aman. Tapi karena pada saat permintaan demand-nya tinggi, pasokan yang harus menyesuaikan. Karena itu yang penting, yang kedua adalah masalah pasokan. Yang ketiga masalah distribusi. Mengingat cakupan luas wilayah negara kita seperti ini, maka logistik dan distribusi juga menjadi faktor yang sangat penting. Kita koordinasi dengan seluruh asosiasi usaha dengan pemerintah daerah. Nah, yang keempat yang terpenting masalah stabilisasi harga. Kita betul-betul menjaga mengenai harga 11 bahan pangan pokok. Seperti kemarin di pasar, di beberapa supermarket dan di beberapa yang di masyarakat, ada harga yang melonjak cukup tinggi, misalkan gula pasir. Nah, kami di Rakortas Pangan langsung memutuskan, sambil menunggu realisasi impor, kita datangkan gula pasir yang dari Lampung 33.000 ton, dari Dumai 20.000 ton. Nah, ini yang kita harapkan bisa menjaga stabilisasi harga. Jadi untuk pasokan bahan pangan ini, arahan Bapak Presiden kita diminta menjaga ketersediaan bahan pangan pokok. Kami menjamin stok aman, pasokan lancar, harga stabil dan terjangkau oleh masyarakat. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, saya ingin manfaatkan kesempatan yang singkat ini untuk menjelaskan kembali berbagai stimulus ekonomi yang sudah digulirkan oleh pemerintah, supaya ini membangun confidence, membangun satu optimisme kita. Di tengah kondisi sulit ini, kami pemerintah terus mendampingi seluruh komponen ekonomi kita, supaya tetap mampu bangkit dan kita selesaikan semua permasalahan ekonomi ini. Pemerintah sudah menerbitkan beberapa kali kebijakan stimulus ekonomi. Yang pertama stimulus ke-1, itu kita terbitkan sekitar tanggal 25 Februari. Saat itu masih belum ada ditemukan kasus COVID-19 di Indonesia, karena ditemukan kasus itu tanggal 2 Maret. Jadi sekitar 10 hari sebelum ditemukan kasus itu, pemerintah sudah menggulirkan stimulus ekonomi ke-1. Ada 8 kebijakan di sana, tapi intinya saat itu adalah kita fokus ke dalam sektor ekonomi yang menangani lalu lintas orang. Karena itu di stimulus 1,
kebijakannya lebih banyak diberikan ke sektor pariwisata, akomodasi pariwisata, dan sektor transportasi. Namun demikian, dari 8 tadi juga banyak sekali di luar sektor pariwisata itu, ada 8 kebijakan stimulus tahap 1 yang besarnya saat itu kira-kira adalah 10,3 triliun. Nah, seiring dengan perkembangan kasus di Indonesia, tanggal 2 Maret mulai ditemukan kasus di Indonesia, pemerintah terus mengkaji kira-kira stimulus ekonomi apa lagi yang dibutuhkan segera oleh para pelaku usaha kita, oleh market dan lain sebagainya. Karena itu, tanggal 13 Maret pemerintah mengumumkan kembali stimulus kedua. Stimulus kedua ini ada 8 kebijakan, yang 4 terkait dengan sektor fiskal, perpajakan, yang 4 yang lain terkait non-fiskal, mengenai percepatan lalu lintas barang, impor ekspor, dan logistik barang-barang yang dibutuhkan untuk penanganan COVID-19 ini. Nah, kalau kita hitung dana yang sudah dialokasikan pemerintah sampai dengan stimulus kedua tanggal 13 Maret yang lalu, pemerintah sudah mengalokasikan dana kira-kira 158,2 triliun. Rinciannya adalah stimulus tahap 1 10,3, stimulus kedua ada 22,9 triliun, dan pelebaran defisit anggaran kita sebesar 0,8% dari PDB atau sekitar 125 triliun. Sehingga kalau ditotal sampai dengan stimulus kedua, pemerintah sudah mengalokasikan dana 158,2 triliun. Nah, menyikapi perkembangan akhir-akhir ini, pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk memonitor perkembangan baik di tingkat global maupun kondisi perekonomian nasional kita. Karena itu, pemerintah kembali menggulirkan berbagai stimulus lanjutan. Kalau kita lihat, kemarin Bapak Presiden hari Selasa sudah menyampaikan ada 9 pokok kebijakan stimulus yang kira-kira disiapkan untuk menjaga perekonomian kita. Nah, ada beberapa stimulus lanjutan yang barangkali cukup penting yang ingin kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Pertama, dari sisi tujuan, saat ini Bapak Presiden ingin fokus di stimulus lanjutan itu menjaga 2 hal. Yang pertama adalah daya beli masyarakat dan sektor korporasi. Jadi daya beli dulu. Yang kedua adalah baru mengenai bicara bagaimana kita menjaga kelangsungan usaha dan mengurangi PHK. Nah, untuk daya beli ini, meningkatkan daya beli, kita bagi di dalam beberapa kelompok tujuan dari stimulus ini. Yang pertama pasti adalah masyarakat rumah tangga termiskin. 40% dari rumah tangga termiskin, kira-kira sekitar 29,3 juta, ini akan kita alokasikan dalam bentuk bantuan langsung tunai atau BLT. Dalam beberapa hari ini kita sudah diskusi, dikoordinasikan oleh Pak Wapres, 2 Menko, Menko Perekonomian dan Menko PMK, demikian juga dengan Menteri Keuangan dan Menteri Sosial. Dari 29,3 juta, 40% rumah tangga termiskin tadi, yang sudah ada datanya yang valid ada di Kemensos adalah yang terkait dengan penerima BPNT, bantuan pangan non tunai atau kita sering mengenal sebagai program sembako. Itu ada 15,2 juta. Nah, yang 14,1 juta kita sedang hitung kembali sambil nanti digulirkan yang 15,2 juta, kita kompilasi terus data yang 14,1 juta. Itu yang terkait dengan daya beli melalui BLT untuk masyarakat termiskin. Yang kedua, daya beli melalui BLT untuk kelompok komunitas terdampak. Bapak-Ibu sekalian, seperti kita ketahui, wabah COVID-19 ini yang paling terdampak adalah masyarakat perkotaan. Kita lihat DKI Jaya dan sekitarnya yang paling terdampak. Karena itu, kami menyiapkan bentuk bantuan sosial melalui BLT untuk meningkatkan daya beli kelompok-kelompok terdampak. Siapa saja itu? Yang pertama pasti para pekerja sektor informal. Sektor informal berarti adalah warung, toko-toko kecil, pedagang pasar, dan lain sebagainya. Datanya dari mana? Kami mencoba koordinasi dengan pemerintah daerah, terutama Pemda DKI, kemudian nanti beberapa asosiasi yang di pasar, Kopas, dan lain sebagainya. Yang kedua, seperti Bapak-Ibu sekalian yang ketahui, yang paling terdampak adalah para pelaku usaha transportasi online. Gojek,
Grab dan lain sebagainya. Kami sudah diskusi, sudah minta data dari Gojek, kemudian juga sudah minta data dari Grab, dan juga sebenarnya beberapa yang terkait dengan transportasi online lain dan pekerja informal harian yang lainnya. Demikian juga para pekerja harian yang ada di mal, pusat-pusat perbelanjaan, kami sedang kerjasama dengan beberapa asosiasi, kami akan segera menghubungi APPBI, Asosiasi Pengusaha Pusat Belanja Indonesia, kita akan data para pekerja informal harian untuk mendapatkan bantuan langsung tunai dalam rangka meningkatkan daya beli. Jadi itu yang pertama, program stimulus lanjutan dalam konteks peningkatan daya beli. Yang kedua, selain peningkatan daya beli, kita juga ingin menjaga kelangsungan usaha dengan mengurangi PHK. Nah, ini ada beberapa kebijakan yang akan kita gulirkan. Pertama, untuk mengurangi PHK ini, kita ingin menjaga supaya perusahaan ini, para dunia usaha ini sekarang ini butuh cash flow, butuh likuiditas keuangannya. Karena itu, pemerintah sedang menjajaki akan mengeluarkan satu bentuk surat utang baru atau bond. Kami menyiapkan kira-kira namanya recovery bond. Itu adalah surat utang pemerintah dalam rupiah yang nanti dibeli oleh Bank Indonesia atau swasta yang mampu, misalkan ekspor dan sebagainya. Dana dari penjualan surat utang ini nanti akan dipegang pemerintah, kemudian disalurkan kepada seluruh dunia usaha melalui kredit khusus. Nah, kredit khusus ini nanti akan kita bikin seringan mungkin sehingga pengusaha bisa mendapatkan kredit khusus itu untuk membangkitkan kembali usahanya. Dengan syarat perusahaan itu satu tidak boleh PHK, atau kalaupun PHK harus mempertahankan 90% karyawannya dengan gaji yang tidak boleh berkurang dari sebelumnya. Baru kita kasih kredit khusus dari hasil recovery bond tadi. Nah, memang untuk recovery bond ini nanti akan ada perubahan peraturan, terutama saat ini ada keterbatasan Bank Indonesia yang hanya boleh membeli surat utang dari secondary market, makanya pemerintah memerlukan Perpu. Kami mentargetkan hari Jumat besok teman-teman di Kementerian Keuangan sudah menyelesaikan Perpu untuk dasar di dalam penerbitan recovery bond ini. Nah, upaya yang lain untuk mengurangi PHK dan menjaga kelangsungan usaha, kalau yang tadi di sisi perusahaannya, di sisi karyawan dan pekerjanya, ada dua kelompok. Untuk para pekerja di sektor formal, kita menggunakan skema menggunakan BP Jam Sostek. Jadi kita perbesar dana operasional BP Jam Sostek untuk memberikan bantuan sosial. Yang besarnya kira-kira masing-masing pekerja kita berikan 1 juta plus insentif 1 juta per bulan selama 4 bulan, sehingga kurang lebih sekitar 5 juta. Nah, bagaimana yang di luar pekerja formal? Untuk pekerja informal dan UMKM, kita juga membuka ruang, kita berikan bantuan sosial dalam konteks social safety net tadi, melalui program Kartu Prakerja. Jadi Bapak Presiden sudah memberikan arahan, program Kartu Prakerja yang didesain sebenarnya untuk peningkatan kompetensi melalui vokasi, kita geser menjadi bagian dari program Social Safety Net. Besarnya berapa? Kita masih hitung, kemarin kita mengajukan angka untuk program Kartu Prakerja itu setiap orang pekerja di sektor informal dan UMKM bisa mendapatkan biaya pelatihan 1 juta dan insentif 1 juta per bulan selama 4 bulan. Jadi totalnya juga 5 juta. Nah, ini beberapa upaya yang dilakukan pemerintah. Sekali lagi, aspek kesehatan dan aspek ekonomi sama-sama pentingnya harus seiring sejalan bersama. Teman-teman dari gugus tugas melaksanakan tugas, fokus di dalam aspek kesehatan dan penanganan dari dampak COVID-19 ini. Kami dengan teman-teman di sektor ekonomi juga berupaya keras bagaimana kita membangkitkan masyarakat dan seluruh komponen ekonomi kita supaya tetap menjaga ekonomi kita tetap berjalan, sehingga di tengah situasi yang sulit ini kita bisa menjaga masyarakat kita tetap bisa bertahan dan tetap bergerak kegiatan ekonominya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
Pada kesempatan ini, saya Pangdam Jaya mendapat tugas untuk memimpin Rumah Sakit Darurat COVID-19 yang berada di Wisma Atlet Kemayoran. Perlu kami sampaikan bahwa latar belakang didirikan rumah sakit ini adalah pemerintah sudah mengantisipasi apabila penyebaran virus COVID-19 ini tidak bisa kita bendung, maka pasti akan banyak yang terpapar oleh virus ini. Sementara apabila kita mengandalkan rumah sakit yang ada, jelas tidak akan mungkin. Dari hasil simulasi Forkopimda DKI, karena adalah Jakarta paling banyak terpapar oleh virus ini, skenario yang terburuk adalah bisa mencapai 6.000 sampai 8.000 orang positif. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi itu, pemerintah segera bertindak cepat, merubah yang selama ini Wisma Atlet, dirubah menjadi Rumah Sakit Darurat COVID-19. Rumah sakit ini terdiri dari beberapa gabungan instansi, baik itu dari Kementerian Kesehatan, Kementerian PUPR, Kementerian BUMN, TNI, Polri, PMI, dan relawan. Rumah sakit ini sudah mulai operasional sejak tanggal 23 Maret yang lalu, tepatnya pada pukul 17.30 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai dengan saat ini, pasien yang sudah diterima di rumah sakit, itu total sampai dengan pagi ini ada 208. Jadi hari pertama tanggal 24 pagi itu 74, kemudian pada tanggal 25 pagi itu 178 dan pagi ini sudah menjadi 208 pasien. Kami ingin menyampaikan juga bahwa banyak yang bertanya, bagaimana cara untuk bisa berobat atau dilayani di rumah sakit darurat ini. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah mandiri, artinya mandiri apabila mengalami gejala atau mungkin merasa pernah kontak dengan yang pernah terpapar virus ini, dapat langsung datang ke Wisma Atlet. Atau juga bisa dapat menggunakan call center 119. Dan juga bisa juga apabila ada rujukan dari rumah sakit. Perlu disampaikan juga di sini, rumah sakit ini memang dibangun atau didirikan untuk menangani khusus yang terkena virus COVID-19, yang kategorinya pada tingkat ringan dan maksimal sedang. Bagaimana yang kondisinya berat, maka dari rumah sakit darurat ini akan dirujuk ke rumah sakit yang telah menjadi rujukan. Apakah di RSPI Sulianti Saroso atau juga kita rujuk ke Rumah Sakit Persahabatan. Kemudian juga kami ingin menyampaikan bahwa kapasitas yang tersedia saat ini dari 2 tower yang disiapkan untuk menjadi rumah sakit, tower 7 yang sekarang sudah operasional, itu mampu menampung 1.700 orang. Sedangkan di tower 6, 1.300. Sehingga total 3.000 pasien mampu ditampung di rumah sakit ini. Kalau skenario-nya juga semakin bertambah buruk, maka bisa akan kita menggunakan tower berikutnya, yaitu tower 4 dan tower 5. Kami ingin juga menyampaikan pada kesempatan yang baik ini kepada masyarakat bahwa rumah sakit ini berbeda dengan rumah sakit yang lain. Karena apa? Karena rumah sakit ini adalah menerapkan dengan sistem pelayanan self-handling, dengan sistem visit video call. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, self-karantina. Yang ketiga, limitasi kontak dengan petugas. Dan keempat, apabila makin memberat, maka akan dirujuk ke rumah sakit rujukan. Sudah ada beberapa pasien yang datang, kemudian setelah diperiksa karena berat, kembali kita rujuk. Kami juga ingin menyampaikan rumah sakit ini sebetulnya didesain awal untuk menampung pasien yang berada di Jabodetabek. Namun pada kenyataannya, di hari pertama saja ada pasien yang datang dari Surabaya, ada yang pasien datang dari Semarang. Tapi tetap kami akan menerima.
Kemudian yang berikutnya yang ingin saya sampaikan bahwa di dalam penerimaan pasien ini usia minimal itu adalah 15 tahun ke atas. Jadi untuk anak-anak kami juga tidak akan menerima. Jadi dengan beberapa kriteria pertama adalah yang ODP itu usianya yang lebih dari 60 tahun, kemudian komorbid terkontrol dan self handling. Sedangkan yang PDP keluhan ringan, sesak ringan sampai dengan sedang, usia lebih dari 15 tahun, dan yang COVID positif lebih dari 15 tahun, sesak ringan sampai dengan sedang, komorbid tidak ada. Termasuk juga apabila ada pasien yang meskipun ringan tetapi membawa penyakit komplikasi yang lain, itu juga kita akan rujuk. Karena sekali lagi rumah sakit ini tidak didesain untuk menangani penyakit-penyakit yang lain. Kemudian yang pada kesempatan yang baik ini juga kami ingin menghimbau untuk mari kita bersama-sama seluruh komponen masyarakat untuk disiplin, mematuhi himbauan yang telah diserukan oleh pemerintah. Yang pertama adalah untuk menjaga jarak. Karena itu adalah salah satu cara untuk memutus mata rantai penyebaran virus ini. Kalau kita tidak disiplin, maka virus ini akan mudah menularkan kepada kita semuanya. Kemudian yang kedua, sering mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Kemudian yang berikutnya adalah jangan memegang mata, hidung, dan mulut apabila tangan kita tidak bersih. Kemudian yang berikutnya adalah tinggal di rumah. Jangan berpergian keluar rumah bila tidak ada kepentingan. Sekarang ini sudah diterapkan oleh pemerintah untuk bekerja dari rumah, sekolah atau belajar dari rumah. Dan sudah ada larangan untuk tidak mengadakan kegiatan-kegiatan pengumpulan massa. Karena sekali lagi ini akan sangat mudah terjadinya penyaluran ataupun penyebaran virus tersebut. Kemudian yang perlu juga kami sampaikan, kami menghimbau untuk masyarakat jangan panik. Kemudian juga beberapa hari ini banyak berita-berita hoax, khususnya keterkaitan dengan rumah sakit ini di media sosial beredar. Apabila ingin masuk ke rumah sakit, hubungi dokter dengan diberi nomor handphone. Itu semua adalah berita-berita hoax. Saya menghimbau kepada siapapun yang membuat berita-berita hoax, yang berita-berita tidak bertanggung jawab, agar hentikan. Jangan kita memperkeruh suasana. Ini saja yang perlu saya sampaikan keterkaitan dengan perkembangan rumah sakit darurat COVID-19. Sekali lagi, mari kita bersama-sama untuk melawan virus ini. Mari kita bersama-sama untuk bekerja sama melawan virus ini. Karena tidak ada cara untuk menghentikan penyebaran ini. Satu lagi kami ingin menyampaikan adalah berkaitan dengan karantina secara mandiri. Apabila masyarakat yang mampu, silakan apabila sudah merasa pada status ODP, PDP ataupun yang bahkan COVID yang positif sekalipun dapat dikarantina mandiri, tapi dengan catatan harus terkontrol dengan baik. Demikian dari penjelasan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Baik Bapak, ada titipan pertanyaan dari rekan-rekan media untuk Bapak Maijen Eko Margiono. Bapak, terkait dengan kesiapan secara teknis, tadi Bapak sudah menjelaskan bagaimana pasien dapat dirawat di rumah sakit di Wisma Atlet. Namun di sini Bapak tadi bisa menjelaskan untuk yang pasien ringan dan sedang ya Pak, karena hanya menerima pasien seperti itu. Apakah ada petugas yang menjemput ataukah memang hanya menerima pasien dari rujukan? Seperti itu. Terima kasih. Tadi saya sudah sampaikan ada beberapa cara untuk bisa diperiksa di rumah sakit darurat ini. Yang pertama tadi mandiri. Kalau memang ada gejala-gejala, silakan datang ke rumah sakit. Melalui prosedur seperti biasa, datang nanti akan turun di lobi, kemudian akan diperiksa, baru hasil nanti pemeriksaan akan dipilah-pilahkan. Atau kemudian yang kedua, kalau memang tidak yakin
dia bisa datang sendiri, bisa menelepon call center 119. Nanti dari petugas 119 akan menjemput dan akan diantar. Dan yang berikutnya adalah rujukan. Kami menyadari bahwa beberapa rumah sakit swasta itu juga kalaupun sudah tidak mampu lagi menampung, dapat disalurkan. Tapi dengan catatan kita berharap sudah ada pemeriksaan awal di rumah sakit tersebut, sehingga pada saat kami terima, kami sudah mempunyai data awal dari pasien. Sehingga sekali lagi ini adalah 3 cara untuk bisa datang berobat di rumah sakit kami, ya, di rumah sakit darurat. Baik, terima kasih Bapak. Untuk yang selanjutnya, mohon Bapak pertanyaan kepada Bapak Susi Wijono selaku Sesmenko. Pertanyaan pertama, Bapak mengenai kebijakan pemerintah untuk meredam keresahan masyarakat yang saat ini kesulitan mencari penghasilan, khususnya bidang informal dan juga buruh harian. Tadi Bapak menyebutkan mengenai BLT dan juga kartu prakerja. Lalu bagaimana metode pembagiannya dan kapan mulai dilaksanakan? Ya, terima kasih. Jadi pemerintah berkomitmen untuk teman-teman para pekerja, baik yang informal maupun yang formal. Tadi kita sudah menyiapkan kebijakan dalam konteks social safety net, kita akan memberikan bantuan langsung tunai. Jadi untuk yang sektor formal nanti menggunakan skema BP Jam Sostek, kita perlebar dana operasionalnya sehingga bisa memberikan bantuan kepada para pekerja sektor formal. Nah, yang sering ditanyakan adalah pekerja sektor informal yang harian ini. Nah, tadi sudah saya sampaikan, kartu prakerja kita geser fungsinya yang tadinya untuk meningkatkan kompetensi melalui vokasi, sekarang untuk mendukung pemberian bantuan langsung tunai ini. Nah, kartu prakerja ini sebenarnya sudah di launching, soft launchingnya minggu yang lalu. Namun demikian, untuk bisa mulai menerima aplikasi secara online, kita targetkan di tanggal 1 April. Nanti baik pekerja informal maupun masyarakat umum yang memenuhi persyaratan kartu prakerja ini adalah syaratnya tidak sedang menempuh pendidikan formal. Jadi tidak sekolah di SMA maupun kuliah di perguruan tinggi, karena memang desainnya ini adalah untuk para pekerja. Nah, selain pemberian BLT ini, yang sering ditanyakan masyarakat adalah masalah bagi sektor informal pekerja harian, terutama para pengemudi transportasi online ini, sering menanyakan bagaimana pelaksanaan relaksasi kredit mereka. Kami dengan OJK sudah membahas, kemarin sudah terbit peraturan OJK nomor 11, itu baru dari sisi pembiayaan dari perbankan. Nah, sekarang sedang kita finalisasi aturan yang mengatur mengenai relaksasi kredit bagi para pekerja informal harian tadi, terutama para pengemudi transportasi online, yang pembiayaannya dari lembaga non-bank atau industri keuangan non-bank, dalam hal ini kebanyakan dari leasing company. Nah, ini sedang kita selesaikan. Kemarin Bapak Presiden sudah menyampaikan kita akan beri relaksasi dengan penurunan bunga dan penundaan cicilan selama 1 tahun. Nah, ini yang sedang dirumuskan kebijakan dan aturannya oleh teman-teman OJK. Mudah-mudahan dengan berbagai upaya ini, terutama sekali para pekerja harian di sektor informal yang paling terdampak dengan perkembangan wabah COVID-19 ini, mulai bisa bertahan hidupnya, kemudian menjaga daya beli mereka, sehingga pemerintah bersama-sama seluruh komponen ekonomi tetap bisa menjaga perekonomian nasional kita. Terima kasih. Terima kasih. Terakhir Bapak, sedikit, pemerintah apakah ada kebijakan tegas untuk dunia usaha yang saat ini masih belum bisa menerapkan work from home atau sistem shifting kepada karyawannya? Ya, jadi terkait dengan teman-teman di dunia usaha untuk mendukung kebijakan pencegahan wabah COVID-19 ini, pemerintah sudah menerbitkan surat edaran Menaker tadi. Karena itu, kenapa kita memilih menggunakan produk hukum dari Kementerian Tenaga Kerja? Karena secara aturan Kementerian Tenaga Kerja mempunyai kewenangan dan otoritas untuk melakukan pengawasan sekaligus law enforcement, penegakan hukum. Sehingga kalau ada pelanggaran di sana, Kementerian Tenaga Kerja itu mempunyai aparat pengawas ketenagakerjaan dan juga mempunyai kewenangan untuk melakukan penegakan hukum di bidang ketenagakerjaan terhadap teman-teman dari dunia usaha.
Saya kira demikian. Terima kasih.